Mau ikutin arahan kapten. Ya, oke, makasih ya. Ya, oke. Jadi itu ya, bisa gue perjelas dari Ipul. Ketika kalian mau bikin tim itu, pastiin hal yang terpenting adalah kalian mekaniknya diperkuat, nurut sama kapten, dan kaptennya juga nggak bisa sembarang orang karena kapten itu harus punya jiwa leadership, harus mengerti gamenya dan harus bisa membimbing teman-temannya. Nah, buat teman-teman semua, kalau kalian ngerasa punya jiwa pemimpin, nggak ada salahnya kalian coba untuk jadi kapten di tim kalian. Jangan pernah malu untuk mencoba. Dan itu aja. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Kalau mau bertanya lagi, boleh angkat tangan, nanti dikasih mikrofonnya. Kita bakal jawab satu persatu. Silakan. Sebut nama dari tim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijul di Jambak. Saya mau bertanya, Ipul, ya, gimana caranya chemistry cepat nyatu untuk tim yang baru? Chemistry. Chemistry untuk tim yang baru. Ya. Sebenarnya nyatuin chemistry emang benar-benar susah. Cuman yang kita harus jalanin itu, semisal tim kita di tempat di satu tempat, di satu daerah. Nah, dari sisi kecilnya kita ngajak dia main bareng, terus makan bareng, nah itu, terus latihan bareng satu tempat. Nah itu bisa jadi chemistry. Tapi kalau satu daerah, cuman kalau di luar daerah kita bisa ngajak dia cuman latihan aja setiap hari gitu. Ya, terus kita komunikasi bareng atau VC bareng sama dia, satu tim gitu. Jadi biar kita bisa mengenal sifat dia, walaupun jaraknya kita jauh. VC-nya nggak pakai S? Ya jangan itu lah. Udah ya? Ya, oke. Nah, lebih lengkapnya pertama cerita Manai sama Ipul itu kemarin gue baru diceritain. Jadi gini, dulu itu Manai kan main Free Fire, jarang kan ada yang jago. Terus ketemulah sama Ipul di publik gitu, main bareng, dan ternyata Ipul master waktu itu. Nah, di saat itu jarang yang master yang master kan. Akhirnya Manai goda-goda tuh, tadinya mereka beda guild, digoda sama Manai, udah ikut aja sama gua, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya jadilah Manai sama Ipul sama Regi, karena Regi sama Ipul merupakan teman dekat dari mereka masih kecil gitu kan. Singkat cerita, mereka berjalan, direkrut masuk ke Kapital. Mereka di Kapital mulai jadi player e-sport. Kalau kita bilang Kapital itu salah satu tim yang sebenarnya tertua di Free Fire, karena dulu cuma ada dua, itu ada tiga, ada Revivox, ada Kapital, dan juga ada SFI. Yang pertama itu SFI, kedua baru Kapital. Nah, di situ kita mulai ngejalanin perjalanan panjang bareng-bareng, susah seneng, walaupun lebih banyak senengnya sih. Kurang lebih gue sama mereka cuma 4 bulan, tapi achievement yang mereka kasih tuh luar biasa. Dimana kita udah bisa ngalahin SFI Hades yang waktu itu bener-bener Hades lagi superior banget, dan kita berhasil juara di Shopee. Akhirnya kita lanjut ke FFVM, dan kita di FFVM itu nggak gampang perjalanannya. Kita dari loser bracket itu main di grand final cuman diambil satu. Jadi waktu itu dari ribuan tim yang di loser bracket cuman bermain satu. Nah, ini pelajaran penting juga buat kalian. Kenapa Kapital di saat itu bisa masuk ke loser bracket? Karena mereka kurang disiplin. Jadi waktu mereka harusnya udah di GH, mereka udah siap pertandingan, ternyata mereka masih di kereta. Akhirnya mereka main di kereta dengan sinyal seadanya, mereka kalah dari upper bracket, turun ke loser bracket. Tapi nggak berhenti di sana aja. Kita main di loser bracket, Ipul dan kawan-kawan beserta sama Manai, Cupai, dan Mr. 05 berjuang sampai akhirnya ada di final loser bracket. Di situ di match terakhir itu penentuan, karena kita udah memiliki poin itu 2.500 poin, sementara yang di posisi kedua itu cuma 1.200. Tapi yang di posisi kedua ini mereka udah dapat buya 2 kali. Kalau mereka buyah lagi, mereka dapat fast win condition. Mungkin kalau kalian player old, pernah ikut turnamen Garena, kalian tahu ada fast win condition. Nah, di saat itu baru akhirnya kita memutuskan untuk menabrak tim yang ada di posisi kedua. Akhirnya timnya rontok,
kita udah pasti menang sampai akhirnya kita ke Free Fire Indonesia Master waktu itu di grand finalnya. Singkat cerita, kita main sebelum kita ke grand final itu kita mengalami naik turun lagi, sempet cekcok. Ipul pernah berantem sama Regi waktu di hotel, Man berantem sama Cupai dan seterusnya. Tapi ya itulah esensi tim. Nih satu catatan penting buat kalian, di tim itu nggak mungkin namanya nggak ada yang berantem. Kalau kalian nggak berantem, kalian bukan tim. Nah, tapi dari 4 kepala yang berbeda ini, gimana caranya ketika kita berantem itu kita nyari solusi. Oke, kita cari jalan tengah, menyatukan 4 pikiran menjadi satu kepala. Yang satu kepalanya itu ada di Ipul dan di luar gamenya itu ada Manai. Jadi di dalam game itu kaptennya Ipul, di luar game itu ada Manai. Akhirnya kita kalah di DGCL dan semacamnya, kita menang kalah lah intinya. Sampai akhirnya di Free Fire Indonesia Master udah bener-bener dapet chemistry-nya, mereka bisa membuktikan kalau mereka juara di Indonesia. Dan kita sampai di ujung ceritanya, gimana ceritanya Capital bisa melepaskan roster yang juara 1 di Indonesia. Sementara waktu itu sebenarnya chance-nya Capital buat mewakili Indonesia itu sangat besar. Kenapa bisa diakuisisi sama EVOS? Oke, gua kasih tahu. Yang pertama, Capital itu bukan tim sebesar EVOS dan juga RRQ, di mana mereka belum memiliki sponsor, mereka belum mendapatkan penghasilan yang banyak. Dan di saat ada tawaran dari EVOS waktu itu, owner gua ngerasa kayak, oh ini bagus nih, mungkin buat bernafas Capital ke depannya. Dengan tujuan Capital bisa lebih bagus lagi. Tapi ya kalian tahu lah, buat nyari 2 orang kayak gini di Indonesia itu sangat jarang kan. Dan akhirnya singkat cerita mereka ke EVOS, mereka mewakilkan nama negara Indonesia dengan bendera EVOS Capital waktu itu. Mereka juara dan seterusnya mereka ada di depan kalian ini lah. Jadi kurang lebih kayak gitu cerita dari mereka. Kita perlu apresiasi buat Ipul sama Manai udah ngewakilin Indonesia ya. Luar biasa. Nah, next yang mau bertanya silakan bertanya lagi, angkat tangannya kita bakal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Bio. Saya mau bertanya, ada di gimana caranya naikin mental saat kita terus di turnamen kancah besar? Wah, ini menarik nih. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab Bang Ipul. Belum minum Ipulnya. Jadi gue bakal tahu sesuai dengan pengalaman gue aja yang gue tahu ya. Oke. Jadi sebenarnya mental ini musuh nomor 1 di Free Fire. Ada temannya satu di. Ketika lu bisa ngalahin mental, gue rasa lu bisa ngalahin orang sekelas Ipul, Manai, Cupai, bahkan siapapun itu. Nah, dengan cara kayak gimana? Tadi udah disebutkan sama Ipul bahwa di satu tim itu lu butuh satu orang yang bersosok leadership, berjiwa leadership, membangun. Ketika kalian bikin tim, kalian harus cari satu orang yang bisa ngebangun dan ngerangkul teman-teman kalian. Misalkan si A ribut sama si B, gimana caranya si kaptennya ini atau pemimpinnya ini bisa menetralkan suasana, membalikan suasana gitu. Ketika kalian tusun di turnamen besar, pasti kalian yang pertama gemeteran, terus nggak percaya diri, pikiran kemana-mana. Nah, di sini tugasnya leader yang sesungguhnya. Gimana caranya dia bisa ngerangkul teman-temannya yang lagi down untuk percaya diri, untuk ngeriset. Oke, kita buat kesalahan di match 1, kita jelasin kekurangan kita apa, kesalahan kita apa, dan kita jangan ulangin lagi di match kedua. Ini harus dirangkul teman-teman, yang harus disemangatin, harus di-reset. Nanti ketika kalian udah menemukan sesosok orang yang seperti itu, gua rasa mental udah bukan bukan jadi alasan kalian lagi buat main di turnamen besar. Dan satu lagi, mental kalian bakal berkembang sesuai dengan skill kalian. Ketika skill kalian udah ada di atas, mental kalian pun bakal ada di sana. Karena kalian gak bakal takut untuk duel dengan orang. Kalau kalian takut duel sama orang, berarti kalian gak percaya diri sama diri kalian. Aduh, gue kayaknya gak bisa nih duel sama dia, gue takut kalah. Padahal bedanya kalian sama Ipul apa? Sama-sama makan nasi, sama-sama main Free Fire. Mungkin bedanya HP kalian J2 Prime, dia ROG, ya kan? Paling itu bedanya, nggak banyak lah bedanya. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa, tinggal gimana caranya
mekanik yang kalian punya tingkatin sampai kalian pede buat duel sama orang gitu. Karena poin penting di Free Fire adalah bukan kalian ngafalin musuh kalian, bukan kalian cari gimana caranya turun di tempat yang aman, moving yang aman sampai ke lead zone, bukan. Karena ujungnya di Free Fire ini kalian bakal tembak-tembakan sama orang. Nah, gimana cara menangin Free Fire? Ketika kalian tembak-tembakan sama orang, kalian harus menang tembak-tembakan sama orang. Mekanik kalian dinaikin. Berjuang, latihan, solo squad, solo duo, apapun itu. Ketika kalian mentalnya udah di atas, skill kalian di atas, insya Allah kalian gak takut sama siapa-siapa, mental kalian juga bakal terbangun dan kalian siap lawan siapapun. Ya, paling itu aja ya. Lihat mana dia. Jadi pisang apa, Mai? Ini guys, lihat mana ini. Jadi penjual pisang EP ya, pisang EP ya. Pisang EP ya, Bang ya? Iya. Lagi EP. Bisa kipasin nih. Wah, cocok banget nih. Widih, udah cocok. Jakarta belum ada. Cocok lah ya. Nah, pisang apa nih? Pisang FT nih. Pastur ya? Si Ranto ngapain kan? Ngelag terus. Ngelag terus. Bukan. Kirain dicoba. Ayo yang mau nikah semangat yuk. Yuk bisa yuk. Bantu talinya. Pijakannya. Cakep.